Saya kan sudah sampaikan usut tuntas. Sudah ada banyak sekali update terbaru dari kasus kematian polisi Brigadir Yosua ini. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Heyo, ada apa hari ini? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi mengumumkan jadwal sidang kasus Ferdy Sambo CS. Dan terdapat dua dakwaan atau kasus yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Yang pertama adalah pembunuhan berencana dan yang berikutnya adalah perintangan dari kasus penyidikan pembunuhan Brigadir J. Hari pertama pada 17 Oktober 2022, Ferdy Sambo, Ricky Rizal, Putri Cendrawati, dan Kuat Ma'ruf akan menjalankan sidang. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Oktober 2022, Baradae atau Richard Eliezer akan disidang. Dan di hari ketiga, terdakwa dari obstructions of justice atau perintang penyidikan akan disidang dengan hakim yang sama. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nupatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Sidang ini akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Imam Santosa serta dua anggota, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Lalu kira-kira apa dakwaan yang dijatuhkan oleh jaksa? Sambo didakwa dengan dakwaan berlapis, yaitu dakwaan pertama primer itu pasal 340 pembunuhan berencana, subsidiarnya pasal 338 pembunuhan biasa, ya. Kemudian dakwaan kedua adalah obstruction of justice, ya, yaitu tindakan menghalangi proses penyidikan hukum atau penegakan hukum. Dalam surat dakwaan yang dilihat Tempo lewat SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 10 Oktober 2022, Ferdy Sambo disebut mencapai batas ambang kesabaran setelah mengetahui bahwa Brigadir J telah berbuat hal kurang ajar kepada istrinya, Putri Candrawati. Dalam surat dakwaan itu disebut bahwa Putri Candrawati meminta suaminya, Ferdy Sambo, agar tak menghubungi ajudan yang lain. Hal ini mengingat rumah di Magelang kecil, dan dikhawatirkan orang lain akan mendengar atau mengetahui masalah tersebut. Pada 5 Oktober 2022, di Kejaksaan Agung, Ferdy Sambo mengaku menyesal telah membunuh ajudannya. Dia meminta maaf kepada orang tua almarhum Yosua. Selain itu, Sambo juga menekankan bahwa ia tidak meminta ajudannya untuk menembak, tapi menghajar. Apa jasa akan menggunakan BAP yang diberikan Ferdy Sambo ini? Dan apakah surat yang dibaca SIPP oleh Tempo adalah surat yang benar? Dengan narasi yang dibangun, Sambo akan mengatakan bahwa dia timbul kemarahan, ya, kemarahan yang akan dijelaskan sebagai kemarahan yang menggelapkan nuraninya, ya. Yang ada adalah pembalasan, ingin membalaskan sakit hatinya seketika itu, ya. Nah, kalau ini adalah satu tindakan atas dasar kemarahan dan spontan, saya pikir pasal 340 tidak akan bisa dikenakan, tidak akan bisa terbukti maksud saya, ya. Oleh karena itu, saya mengingatkan supaya pembuktian terhadap pasal 340 dengan critical waktu hanya 2 jam 32 menit, ini bisa dibuktikan bahwa Sambo mempunyai niat dan juga merencanakan, mempersiapkan tindakan, alat, mengkoordinasi, dan ada kesadaran dia harusnya bisa membatalkan tapi tidak. Sedikit melihat ke belakang dari rekonstruksi yang sudah dilakukan, ada versi yang berbeda dari cerita Baradae dengan Ferdy Sambo. Perbedaannya yaitu, versi Eliezer, ia diperintah oleh Ferdy untuk menembak Yosua yang sedang berlutut. Dan ia melepaskan 3 tembakan ke Brigadir J. Sementara Ferdy melepaskan 2 tembakan ke arah kepala Yosua, lalu menembakkan pistol ke arah dinding. Selain dirinya dan Sambo, terdapat juga Bribka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sementara versi Ferdy Sambo,
Ia mengatakan bahwa ia tak ikut menembak Yosua. Ia bahkan menyatakan hanya memerintahkan Richard untuk menghajar Yosua. Ia pun mengaku panik dan bingung ketika melihat Yosua terkapar. Ia mengakui melepaskan tembakan ke dinding, tapi ia lupa jumlahnya. Setelah menembak ke dinding, ia menaruh senjata jenis HS-9 tersebut di samping tubuh Yosua. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat 2 dakwaan yang diajukan ke Kejaksaan Agung. Yang pertama adalah pembunuhan berencana, yang kedua adalah obstruction of justice. Lalu apa hukuman yang diberikan apabila dakwaan itu benar terbukti? Kalau tidak bisa dibuktikan, karena kritikal waktu, dia bisa bebas dari pasal 340. Kalau pasal pembunuhan berencana, pembunuhan 338 itu tidak usah diperdebatkan. Menurut saya sudah terbukti. Tetapi kalau pembunuhan ini kan ancamannya lebih rendah daripada pembunuhan berencana yang bisa sampai setinggi-tingginya hukuman mati. Kalau pembunuhan biasa kan setinggi-tingginya itu kalau tidak salah 15 tahun ya. Nah, kalau obstruction of justice sudah jelas ya, karena sudah ada keputusan kode etik juga pemeriksaan saksi-saksi bahwa terjadi pengerusakan alat bukti, barang bukti, merusak TKP, merekayasa kasus. Setelah berbulan-bulan dan berseri-seri cerita Ferdy Sambo yang membunuh Brigadir J, kini waktunya peradilan ditegakkan. Kita semua menunggu kebenaran diungkap. Bagaimana menurut kalian? Apa hukuman yang seharusnya diterima jika benar dakwaan itu terbukti? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.